Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Wicak. Di sini saya Sriningsih Rahayu dan juga teman saya. Stepan Garada. Di sini kami akan mendemonstrasikan hasil UTS kami, yaitu membuat desain plan seperti pada gambar ini. Di sini kami menggunakan komponen start button, stop button, reset button, upper level switch, lower level switch, water supply, drain valve, steering motor, and indicator lamp, dan buzzer indikator. Mari kita lihat desain plan pada InTouch. Untuk komponen yang digunakan, di sini ada tombol start, tombol stop, tombol reset, indikator N, dan juga indikator buzzer. Untuk display-nya menggunakan value tangki dan juga waktu. Di sini menggunakan pipa, valve 1 dan valve 2, ada tangki, motor, dan juga sensor 1 dan sensor 2. Kemudian di sini saya akan menjelaskan animation yang digunakan pada komponen berikut. Nah, pertama untuk pipa, valve, dan pipa ini menggunakan fill color yang discrete. True on-nya seperti ini. Begitu juga dengan yang di sini, pipa 1, terus pipa 2. Kemudian untuk tangkinya, di sini kami menggunakan percent fill yang vertikal dengan nilai minimal 0 dan nilai value maksimal 100. Kemudian untuk sensor 1 menggunakan fill color discrete. Kemudian untuk sensor 2 juga sama menggunakan fill color discrete. Kemudian untuk kedua motor ini kami menggunakan blink dengan tag time yang sama. Kemudian untuk valve yang di bawah ini pipa yang di bawah ini kami menggunakan fill color discrete juga, valve ini juga, dan yang ini juga. Kemudian untuk tombol start di sini kami menggunakan action pada touch pulse buttons. Jadi ketika tombol start ditekan maka nilai variabel atau tag name start sama dengan 1. Kemudian untuk tombol stop juga sama menggunakan action pada touch pulse buttons. Nah, ketika tombol stop ditekan maka nilai variabel atau tag name dari variabel stop ini akan bernilai 1. Kemudian untuk tombol reset tombol reset sama juga seperti kedua tombol sebelumnya menggunakan action pada touch push buttons. Nah, ketika tombol reset ditekan maka nilai variabel atau tag name reset akan sama dengan 1. Kemudian untuk indikator lampu N di sini kami menggunakan fill color. Jadi ketika nanti menyala akan menghasilkan warna merah. Kemudian untuk buzzer di sini kami menggunakan blink. Jadi akan berkedip lampunya yang menandakan sudah selesai gitu. Menggantikan buzzer suara. Kemudian untuk value tangki di sini untuk string ini kami menggunakan value display analog untuk menampilkan value dari tangki secara real time. Kemudian untuk waktu di sini kami juga sama menggunakan value display analog. Nah, di sini tag name waktu ini internal ya pada program. Nah, sebelum menjelaskan mengenai dari simulasi sistem ini, kita lihat dulu ke Windows script. Nah, pada console ini terdapat variabel atau tag name yang digunakan pada file showing. Nah, ini untuk kodenya. Nanti sekalian dijelaskan saat simulasi. Nanti menggunakan if dan else if hingga siklus selesai. Nah, oke. Mari kita lihat simulasi dari sistem ini. Kita klik runtime. Nah, ini kondisi awal ya. Kondisi awal tangki mati, valve atas mati, valve bawah mati, sensor juga masih mati. Kemudian untuk menjalankan sistem ini, sebelum kita klik tombol start, prosesnya seperti ini. Jadi ketika tombol start ditekan, valve di atas ini, valve 1 dan pipa ini akan mengalirkan air dan mengisi tangki.
kemudian tangki akan perlahan-lahan terisi. Nah, ketika setelah 5 detik, maka motor ini akan menyala. Menyalanya ditandakan dengan berkedipnya motor ini sendiri. Nah, kemudian akan mengisi tek. Nah, setelah menyentuh sensor 2 di sebelah kiri ini yang saya tunjukkan, maka nanti lampu indikator dari atau sensor 2 ini akan berubah warna, menandakan telah mendeteksi adanya air. Kemudian akan naik terus. Nah, ketika menyentuh sensor 1 yang di atas ini, sensor 1 akan menyala, kemudian valve yang satu ini akan mati, memberhentikan pengisian, kemudian motor akan mati, lalu terjadi pengosongan. Nah, pengosongan isi dari tangki akan menurun secara perlahan, dibarengi dengan valve yang di bawah ini akan menyala dan mengeluarkan airnya. Kemudian turun. Nah, setelah air yang pengosongan itu di bawah sensor 2, maka proses akan kembali mengisi. Valve di bawah ini akan tertutup, motor akan menyala, valve yang di atas akan menyala dan akan mengisi kembali. Siklus ini akan berlangsung selama 4 kali. Kemudian setelah siklus terakhir, ketika pengosongan, ketika air di bawah sensor 2, maka sistem akan berhenti dan valve akan tertutup, motor akan mati. Seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita uji coba secara langsung. Nah, pertama kita start. Nah, value akan naik, waktu tambah. Nah, ketika 5 detik, nah, dia akan menyala motornya. Ngaduk lah intinya. Nah, terus sensor 2 akan menyala, mengisi. Setelah menyentuh sensor 1, motor mati, terjadi pengosongan. Ini siklus yang pertama. Nah, ketika di bawah sensor 2, motor kembali menyala, terjadi pengisian kembali. Ini pengisian di siklus kedua. Nah, ini pengosongan di siklus kedua. Pengosongan, valve terbuka. Kemudian terjadi kembali pengisian. Valve 1 terbuka, ngisi seperti yang tadi, motor menyala. Setelah kena sensor, motor mati, terjadi pengosongan. Nah, kemudian masuk lagi mengisi. Ini siklus keempat ya. Nah, siklus keempat itu siklus terakhir. Nah, setelah pengosongan ini tadi, terlihat bahwa buzzer akan berkedip selama 2 detik, menandakan proses telah selesai. Kemudian, saat sudah proses telah selesai ini, valve 2 akan tertutup, terus motor juga akan mati, dan masih ada sisa air di tangki. Nah, ketika kita mau mengulangi sistemnya, kita nggak bisa langsung menekan tombol start. Tombol start tidak akan berfungsi. Maka perlu menekan tombol reset. Tombol reset digunakan untuk mengulangi sistem ke kondisi awal. Ketika tombol reset ditekan, maka akan terjadi pengosongan yang dibarengi dengan valve 2 yang terbuka. Nah, di sini akan terjadi pengosongan, valve 2 juga terbuka. Ketika isi tangki kosong, maka valve akan tertutup dan indikator N akan mati. Ketika tombol start dapat digunakan kembali. Nah, maka sistem akan mengulangi siklus dari awal kembali. Nah, di sini terdapat tombol stop, di mana tombol stop ini digunakan untuk memberhentikan sistem. Ketika tombol stop ditekan, maka motor, valve 1 dan valve 2 akan mati. Ketika kondisi stop ini, untuk melanjutkan sistem tidak dapat menekan tombol start. Tombol start tidak akan berfungsi. Agar dapat menjalankan sistem kembali, maka perlu menekan tombol reset. Dan akan kembali ke kondisi awal dan sistem dapat dimulai kembali. Demikian simulasi tanpa UPC. Kemudian setelah kita dapat mensimulasikan sistem ini, pada sistem ini juga dihubungkan dengan OPC. Nah, untuk menggunakan OPC sendiri, pertama kali kita harus mempersiapkan variabel.
kita pertama harus menginstal Matricon OPC, dan kemudian di sini kita perlu menambahkan variabel yang akan kita gunakan dalam OPC, yaitu melalui Matricon OPC Server for Simulation and Testing. Nah, setelah kita menambahkan, nanti tampilannya akan seperti ini, yang berisi berbagai variabel dan tipe data yang digunakan. Kemudian setelah itu kita perlu mengatur FS Gateway yang akan digunakan seperti ini, menggunakan Orchestra FS Gateway configuration, terus nanti kita menambahkan ini configuration, terus menambahkan add OPC group object. Kemudian di sini kita bisa menambahkan OPC items-nya. Nah, ini nanti kita masukkan. Setelah kita masukkan, akan muncul di device item di sini. Nah, setelah di device item ini muncul, ini sudah dapat digunakan pada InTouch. Oke. Nah, kita kembali ke InTouch-nya. Nah, untuk mengatur sebelum dapat menggunakan OPC, kita juga perlu mengatur access name pada objek atau pada tag name-nya. Misalnya ini pada tangki, kita klik 2 kali. Nah, access name yang digunakan ini pada percobaan ini menggunakan OPC Kevin, node name-nya localhost, application name-nya FS Gateway, topic name-nya auto UTS_var, sesuai dengan pada sistem manajemen konsol. Nah, parameternya ini harus sama ya, supaya sistem OPC-nya dapat berjalan dengan baik dan lancar dan sesuai. Nah, kemudian setelah itu, dan kita pastikan ini itemnya, item harus sama dengan pada Matricon OPC Server for Simulation and Testing. Nah, tangki ya kita pakai tangki juga. Oke. Nah, begitu juga pada komponen yang lainnya. Setelah itu, untuk menjalankan OPC ini, pertama-tama kita kembali melakukan simulasi dengan runtime. Oke. Kemudian kita buka, kemudian kita buka ini Matrix Explorer. Nah, kemudian kita ke ini, pilih Matrix OPC Simulation, kita naikkan, kemudian kita text. Nah, kita tambahin tag dulu. Kemudian setelah itu muncul seperti ini. Nah, isinya akan sesuai kan, untuk waktu 0, kemudian itu juga 0. Nah, di OPC ini kita juga dapat mengatur sistemnya. Misalnya ini value-nya menjadi 1. Nah, menjadi 1, sistem berjalan, kemudian kita dapat memonitoring data yang berubah. Nah, ini pada value ini di Matricon OPC Explorer ini dia berubah nih ke 60, 65, 75 sesuai dengan pada input. Begitu juga pada waktu. Kemudian pada buzzer juga kelihatan pasif false. Kemudian dari sensor di sensor LB1 dan LB2 ini terlihat LB2 true, kemudian LB1 masih false. Nah, sekarang LB1 true. Nah, saatnya taginya pengosongan jadi lagi dan waktunya ini. Kemudian kita mau dari OPC, nah kita ubah ke 1. Nah, otomatis nanti tombol startnya bakal jadi 0, kemudian sistem akan berhenti. Lihat kan ya, sistem ini berhenti, motor akan berhenti, kemudian MP1 dan MP2 akan false, artinya mati. Kemudian untuk motor ini menggunakan untuk motor menggunakan item yang ini terlihat false. Kemudian kondisi tangki tetap sama, tangkinya masih di angka 70, isinya 70. Kemudian untuk sensor TLB 2 nya juga menyala sesuai kan. Terus kalau kita paksa untuk melanjutkan sistemnya, ini juga akan berhasil. Walaupun kita akan ubah 1, dia akan kembali ke 0 terus, karena nggak bisa. Dan kita harus tekan reset dulu. Nah, tekan reset, sudah di pengosongan, nilai dari tangki akan menurun.
waktu juga kembali ke 0 seperti tadi. Nah, kemudian jadi dari opsi ini juga bisa mengontrol dan monitoring data yang terjadi dari value tangki, waktu, kemudian kondisi true atau false dari pipa, valve, sensor, motor. Begitu juga ada lampu buzzer, lampu N itu juga dapat dipantau dari Matricon OPC Explorer ini. Sehingga OPC pada sistem ini dapat berjalan dengan lancar dan digunakan dengan baik. Selain itu misalnya kita mau tekan dari InTouch-nya juga bisa. Langsung juga bisa jadi simulasi dari InTouch. Juga bisa juga di OPC juga ikut berubah. Jadi seperti itu. Demikian demonstrasi sistem plan dari kami untuk memenuhi UTS kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.